Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Pada pertemuan kali ini presentasi dari kelompok 9 yang beranggotakan 4, diantaranya Duan Agung Pratama, Romida Dwi Anggreni, Mustalakhatul Ummah, dan Nikmatun Nadhira. Langsung saja menuju ke materi. Yang pertama, Quran Surat Al-Ma'idah, Surat An-Nisa, dan Surat At-Taubah. Nah, model-model jenis cara membacanya yaitu dengan memperindah Surat An-Nisa, Surat At-Taubah, Surat Al-Ma'idah sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul hurufnya. Makna isi dari surat Al-Ma'idah, surat An-Nisa, surat At-Taubah yaitu bermakna hadis yang berkaitan dengan taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Asbabun nuzulnya berisi tentang hikmah dan manfaat yang terkandung pada surat Al-Ma'idah, surat An-Nisa, dan surat At-Taubah, serta hadis yang terkait. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya adalah KD 1.5 dengan materi pokok berani hidup jujur kelas 11. Materi pembelajarannya ada 3. Yang pertama, pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Keberanian dalam ajaran Islam disebut syaja'ah. Syaja'ah menurut bahasa artinya berani, sedangkan menurut istilah syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi, syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keberanian atau syaja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim saat mengemban tugas bila ingin meraih kegemilangan. Semangat keimanan akan selalu menuntun mereka untuk tidak takut dan gentar sedikit pun. Yang kedua, pentingnya memiliki sifat jujur. Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kejujuran, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu harus berani jujur. Menjaga amanah ialah menunaikan dengan baik terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan baik susah maupun senang. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur, antara lain yaitu 1. Perasaan enak dan hati senang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun ke surga. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 1.7 kelas 11 SMA, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, materinya yaitu pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, tujuan dari materi ini yaitu siswa dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, yang kedua,
Siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya dapat menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah, dan yang selanjutnya menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut syariat Islam. Selanjutnya dapat mempraktikkan penyelenggaraan jenazah, takziah, dan juga ziarah kubur. Dan yang terakhir dapat menyimpulkan hikmah dan manfaat dari ziarah kubur. Nah, alat dan bahan di sini alatnya ada penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan juga proyektor. Nah, kalau bahannya yaitu ada buku PAI kelas 11 sendiri, Al-Quran, dan juga bisa referensi lain. Nah, langkah-langkah kegiatannya itu seperti biasa, ada pendahuluan, ada inti, dan juga penutup. Jadi sama seperti pembelajaran biasanya. Nah, materinya di sini ada kewajiban umat Islam dalam penyelenggaraan jenazah. Yang selanjutnya ada perawatan jenazah, ada takziah, dan juga ada ziarah kubur. Nah, yang terakhir yaitu dalam penilaian. Penilaian dalam pengetahuan ini ada tes tulis dan juga tes lisan. Nah, yang kedua penilaian keterampilan. Penilaian ini yaitu penilaian proyek dan juga penilaian portofolio. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya, dan sini saya akan menjelaskan materi KD 1.9 pada tingkatan SMA kelas 11, yaitu mengenai menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan syariat Islam. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi muamalah, yaitu yang pertama prinsip tauhid atau keimanan, yang kedua ada prinsip atau keadilan, yang ketiga ada prinsip nubuah atau kenabian, dan yang keempat adalah ada prinsip khalifah atau pemerintah, dan yang terakhir adalah prinsip ma'ad atau hasil. Baik, yang pertama yaitu prinsip tauhid atau keimanan. Nah, dalam Islam itu segala sesuatu diciptakan tidak dengan sia-sia. Jadi segala sesuatu itu diciptakan dengan adanya tujuan tertentu. Nah, tujuan diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia atau muamalah dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan muamalah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip atau keadilan. Nah, Allah memerintahkan manusia untuk selalu berbuat adil. Jadi Islam itu mendefinisikan adil itu sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain. Nah, golongan yang satu akan menzalimi golongan orang yang lain, sehingga akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi, maka dari itu keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu prinsip nubuah. Jadi Allah itu menciptakan nabi dan rasul agar dijadikan sebagai contoh yang terbaik bagi seluruh umat manusia, dan sifat-sifat mereka harus kita teladani, terutama bagi seorang pebisnis ya. Sifat-sifat itu antara lain seperti sidik atau benar dan jujur. Yang kedua ada amanah atau tanggung jawab dan dapat dipercaya. Terus yang ketiga yaitu fatonah atau kecerdikan dan kebijaksanaannya. Lalu yang terakhir yaitu tabligh, artinya komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran. Yang keempat yaitu prinsip khalifah. Nah, Allah itu menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah atau pemimpin dan pemakmur bumi. Jadi pada dasarnya semua manusia adalah pemimpin. Nah, gunanya pemimpin dalam kegiatan ekonomi dan muamalah itu antara lain
untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok, untuk menghindari kekacauan dan keributan. Jadi semua keributan atau kekacauan tersebut itu dapat dihilangkan atau dikurangi. Yang kelima adalah prinsip ma'ad. Jadi kita semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dunia ini hanyalah sebagai wahana bagi manusia untuk bekerja, beraktivitas. Namun demikian di akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi Allah itu melarang manusia hanya terikat pada dunia, karena dibandingkan dengan akhirat, dunia itu tidak ada apa-apanya. Maksudnya di sini Allah menganjurkan manusia untuk tidak terlalu hubub dunia atau mencintai dunia. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.